Akhirnya Brody, setelah gue udah cukup lama nggak nge-review sebuah smartphone baru, di depan gue ini udah ada sebuah handphone keluaran terbaru dari Poco, yaitu Poco F4 5G. Yang mana ini gue pakai kurang lebih selama 1 minggu. Dan Doski masih bertahan dengan tagline mereka yaitu Extreme Performance dan juga Extreme Price. Yang mana harusnya secara performance handphone ini jauh lebih nendang, dan secara harga harusnya ini nggak bikin kantong kalian bolong. Tapi perlu kalian ingat, ini adalah handphone flagship ya. Jadi jangan kalian semua ngarep dengan harga yang entry level, Brody. Pas gue genggam di tangan gue, sekaligus ngerasain looks-nya, ini emang terkesan flat. Cuman entah dari perspektif gue, ini jadi malah kelihatan cool gitu loh, bro. By the way, yang akan kita review sekarang nih adalah varian warna Nebula Green. Sayang banget ya, untuk back covernya setelah gue rasain dan gue ketok-ketok kayak gini, ternyata masih pakai bahan plastik, Brody. Padahal di Poco F3 ini seingat gue ya, dia tuh udah pakai kaca loh back covernya. Tapi untungnya ya, untuk Poco F4 5G ini Doski tidak menghilangkan ciri khas dari beberapa handphone keluaran Xiaomi, yaitu adanya IR Blaster. Kalau kita hands on ya, di bagian atas, di sini terdapat IR Blaster yang fungsinya tentunya untuk menjadikan ini sebagai remote handphonenya. Kemudian bergeser lagi di bagian sampingnya IR Blaster, di sini ada speaker di bagian atas, including sama mic kecil di bagian kirinya. Kemudian kita bergeser lagi ke sebelah kiri, di sini ada tombol volume, up and down, including sama tombol power. Yang mana untuk tombol powernya ini berfungsi juga sebagai side fingerprint scanner. Jadi adanya di bagian samping ya bro, untuk fingerprintnya. Lanjut, kita bergeser lagi ke bagian bawah. Ini terdapat speaker, jadi bisa dipastikan bahwa Poco F4 5G ini punya dual speaker di bagian atas dan juga bawah. Lanjut lagi, di bagian tengah ini ada port USB Type-C, ada mic, dan juga SIM tray yang bakal bewok buka nih SIM tray-nya. Feeling gue sih dia sepertinya cuma bisa menampung 2 slot SIM card aja nih, nggak bisa sama micro SD. Nah, bener ya bro, untuk SIM tray-nya ini Doski bisa menampung hanya 2 slot SIM card nano, exclude sama untuk micro SD. Jadi kalian nggak bisa menambahkan internal storage-nya. Terakhir, di bagian sampingnya lagi bro, di sini nampaknya kosong ya, nggak ada apa-apa, bahkan nggak ada antena sama sekali nih, Brody. Tapi coba kalian perhatiin deh, Poco F4 5G ini punya bezel yang tipis. Terus kesannya juga luas banget nih. Ini berkat ukuran layarnya yang 6,67 inci dan panel Super AMOLED. Kayaknya emang beberapa handphone flagship tuh didesain khusus buat punya dagu yang tipis nggak sih? Sedangkan untuk menunjang kenyamanan visualnya, Poco F4 5G ini punya resolusi layar Full HD Plus dengan kerapatan 395 ppi. Cocok banget nih sama kaula muda zaman sekarang ya kan, salah satunya gua sih pastinya. Buat dipakai aktivitas multitasking tuh saik banget Brody, walaupun kalian pakai di kondisi malam hari. Terus kalau misalnya kalian lihat nih ya Brody, gue slide ke bagian home ke kanan, terus ke kiri, ini juga mulus banget, smooth parah sih. Lanjut masuk ke menu juga buat scrolling lancar nih ya, alias mulus. Ini karena Poco F4 5G emang punya refresh rate 120 Hz. Udah gue tes juga sih nih buat main PUBG, beberapa kali tuh gue kebantu banget buat melihat musuh tanpa harus pakai scope. Sedangkan buat kualitas warnanya dari layarnya tuh nggak usah diraguin lagi deh. Kelihatan tajam banget. Kondisi layar kayak gini tuh bisa nolong kita banget tau gak sih? Terutama buat kalian ya yang suka buram ngelihat layar HP di kondisi malam hari. Soalnya smartphone ini punya tingkat kecerahan 1300 nits. Tapi sayangnya nih ya pas dipakai di bawah matahari yang terik, warnanya tuh justru terlihat lebih buyar alias malah nggak kelihatan Brody. Cuman ya buat lo yang udah pelan-pelan kepincut terus ngelihat celah layarnya yang kurang, gak usah khawatir sih sebenarnya. Karena Poco tuh ngasih fitur AMOLED yang didukung sama HDR10+ serta DCI-P3 di HP ini. Tentu gunanya nih buat ngatasin kekurangan di siang hari tadi. Ditambah lagi nih ya dengan adanya Dolby Vision, pastinya tuh bakalan bikin pengalaman nonton lebih asoy Brody. Dan mata kita itu berasa dimanjain banget bro. Dan buat ngebuktiinnya, pas gua tes nih ya, kemampuan white gamutnya itu juga ternyata menghasilkan kerapatan 440 dpi. Ini justru malah ngelebihin sih dari spesifikasi si handphone ini sendiri. Anyway, hampir aja kelupa nih Brody, bahwa untuk Poco F4 5G ini, Doski punya desain layar tuh punch hole, yang mana punch hole-nya ini menjadi rumah dari kamera selfie yang punya resolusi 20 megapiksel. Dan sekarang kita bakal coba cek dulu nih untuk fitur-fitur kamera selfie-nya. Yang mana lo semua pasti bakal bisa pakai mode yang biasa, foto, kemudian ada mode portrait di sini untuk foto bokeh ya. Dan terakhir, lo semua bisa memanfaatkan fitur AI Beautify.
Jadi ini tuh bisa ngebikin maksudnya kamera depannya itu bisa ngebikin muka lu tuh mulus gitu bro. Ini gue bakal coba untuk selfie dulu, pakai yang biasa, sebentar. Oke, kita selfie. Dan ini beauty-nya tuh bisa di-adjust gitu loh bro. Yang selfie biasa kita nggak usah pakai beauty dulu ya. Kita coba nih. Oke, kemudian kita bakal coba pakai yang portrait. Pasti akan lebih blur nih belakangnya. Sip. Dan terakhir gue akan bikin muka gue nampak terlihat mulus. Brody, kita pakai beauty. Kita adjust dulu beauty-nya yang paling full. Jadinya ini beautiful bro. Buset, bening amat ini muka gue lihat-lihat. Bentar ya. Sekarang kita berpindah ke bagian belakang, di mana si Poco ini ngasih nama brandnya tepat di pojok kanan bawah. Dan seperti yang sudah gue mention tadi ya, sayang banget sih nih, bagian back covernya tuh masih berbahan plastik. Cuma kalau lu perhatiin sekilas ya, dengan finishing matte halus kayak gini, ini tuh malah nyiptain ilusi pantulan cahaya nggak sih bro? Sebenarnya secara visual ini malah lebih cakep sih. Pembahasan kita masih berlanjut di bagian belakang, yang mana gue akan ngebahas masalah kamera dari Poco F4 5G. Untuk perekaman videonya, Doski ternyata udah ada optical image stabilization, yang mana ini pastinya akan ngebikin hasil dari perekaman video kalian jauh lebih stabil. Gue akan masuk ke bagian kamera, ini kita akan cek video. Nah, kalau lu aktifkan di bagian steady video, Doski ini bisa lu pakai di resolusi 1080 30 fps. Tapi kalau misalkan lu nggak pengen pakai steady video, pilihan resolusinya jauh lebih banyak. Ini lu bisa pakai di 720 30 fps, kemudian 1080 30 fps atau 60 fps, dan 4K bisa lu pakai di 30 fps atau 60 fps. Biar lebih afdol, Bewok akan ngasih sampling dari hasil perekaman video Poco F4 5G di scene berikut ini bro nih. Lu bisa lihat semua ya bahwa di situ tuh ada beberapa spot yang low light, tapi ketajaman hasil dari videonya tuh masih oke. Kontras warnanya juga tinggi, dan kalau misalkan lu nggak ngelihat ya, itu komposisi warnanya juga menurut gua masih seimbang banget sih. Walaupun modul kameranya tuh akan lebih baik desainnya kalau flat sih, sama dengan desain dari body HP-nya. Tapi hasil dari sensor kameranya ini nggak bikin kecewa kok. Selain punya konfigurasi triple kamera dengan kamera utama yang punya resolusi 64 megapiksel, kemudian ada sensor sudut ultra lebar nih dengan 8 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Jujur, memang beberapa fitur kamera belakang ini cukup memuaskan sih menurut gue. Kayak misalkan ada panoramic selfie mode, kemudian ada AI skyscaping 4.0 sampai AI erase 2.0 yang berfungsi nih buat ngilangin noise di foto handphone ini. Mungkin biar lebih aci ya, berikut gue akan kasih beberapa sampling hasil dari foto Poco F4 5G dengan menggunakan beberapa mode tersebut. Tapi sebenarnya ada satu catatan ya, ketika lo menggunakan kamera dari handphone ini dengan memoto di kondisi low light ataupun di malam hari, terus lo pakai modenya yang foto, bukan yang night mode. Ternyata untuk night mode-nya itu akan aktif secara otomatis, brother. Begitu kondisinya low light, dia akan secara otomatis aktif. Jadi lo nggak harus atur secara manual. Overall sih, karena HP ini udah dilapisi sama Corning Gorilla Glass 5 dan punya bobot 195 gram, bodinya tuh cukup solid. Padat gitu loh brody, walaupun secara looks ini kelihatan simple dan cenderung flat. Poco F4 5G ini juga dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 870. Fabrikasinya tuh 7 nanometer dengan Adreno 650 yang diklaim ini bisa bikin semua aktivitas kalian lancar jaya dalam menggunakan sebuah smartphone. Mulai dari multitasking sampai nyobain game berat sekalipun. Untuk penopang prosesornya, varian Poco F4 5G ini yang di tangan gue ya, ini punya varian 8GB yang bisa di-extend sampai 3GB. Dengan ruang penyimpanannya cukup gede, yaitu 256GB. Dan sebelum gue masuk ke performanya, gue tuh udah nyobain beberapa tes di handphone ini untuk melihat kemampuan dari processingnya. Mulai dari skor Geekbench 5 yang di single core-nya nih ya mendapatkan angka 988 poin, dan untuk multicore-nya ini menyentuh di angka 3226 poin. By the way, ini angka yang memuaskan banget sih menurut gua. Soalnya Poco F3 yang pakai chipset yang sama nih ya dengan Poco F4 5G, Doski ini cuma punya skor yang lebih rendah.
Terus untuk pengetesan 3D Mark, untuk skor wildlife-nya mencapai di angka 4.349 poin. Sedangkan untuk skor OpenCL di Geekbench, ini Poco F4 5G ini menyentuh di angka 3.527 poin. Serta di Vulkan menyentuh di angka 3.424 poin. Well anyway, itu tadi angka di atas kertas ya. Rasanya kurang aci banget kalau kita nggak langsung tes untuk main gamenya. Ini sudah gue download beberapa game, lebih tepatnya ada 4 game. Kita akan main Mobile Legends, Asphalt 9, PUBG, dan Genshin Impact. Gue bakal cek untuk settingannya ya bro. Terus kita juga bakal lihat kira-kira kapasitas baterainya itu berkurang berapa sih kalau kita main dalam durasi ya sekitar sampai 10 menitan lah. Dan ini gue juga udah pakai aplikasi yang bisa nampilin FPS-nya ya, real time. Jadi kita bakal lihat kira-kira dia bakal drop ke berapa FPS. Sip, kita udah masuk di Mobile Legends nih bro. Kita bakal lihat settingan dulu. Kemudian Beok bakal masuk ke di sini settingan grafis ya, grafik setting. Wait, kita bakal masuk grafik setting. Ini sorry ya kalau agak keganggu sama tampilan aplikasi FPS-nya. Ini gua rata kananin semua. Lu lihat grafiknya. Kita rata kanan. Kemudian refresh rate-nya gue pakai di ultra. Grafiknya gue pakai di ultra juga. Sip, sudah mentok rata kanan semua. Kita akan exit untuk main klasik aja kali ya bro. Kalau lu lihat ini masih steady naik turun di angka 30, 80, 100 FPS-nya. Kalau kita lihat refresh rate-nya ini belum drop ya. Masih steady banget di angka 100 belasan sampai 120. Beok rasa cukup bro di. Kalau kita lihat dari FPS-nya ini masih steady di angka 100-an ya. Ini kalau kita lihat dari percentage baterainya ya, gue main kurang lebih 10 menit, baterainya tuh berkurang cuma 5% aja bro. Lanjut, sekarang kita bakal masuk untuk mainin game, lanjut di Asphalt aja kali ya, Asphalt 9, gue pengen cek juga nih refresh rate-nya. Nah ini kita sudah masuk di Asphalt 9, kalau dari openingnya sih ini refresh rate-nya dia jatuh ke 57-60 FPS-an sih bro. Nah ini di angka 50-an aja tuh sampai 60 FPS sebenarnya. Sekitar berapa nih? Ya 5-10 menitan lah ini gue main Asphalt 9. Kondisinya sebenarnya back covernya ini anget karena tadi dari main Mobile Legends langsung gue hajar Asphalt 9. Dan kalau kita lihat dari percentage baterainya sebenarnya ini berkurangnya sekitar 2%. Tadi kita startnya dari 15%. Lanjut, sekarang kita bakal mainin game ketiga. Kalau kalian cek FPS-nya, nah ini FPS-nya di angka 39 sampai 40. Kemudian untuk suhunya masih bertahan di 40 sampai 41 karena ini gue hajar terus. Oke Brody, Beok rasa cukup. Ini sudah 5 menit. Dan kalau misalkan kita lihat dari percentage pengurangan baterainya, ini kan tadi terakhir di angka 13 ya. Berkurang jadi 11%, means baterainya jadi 2% ya ngabisinnya. Dalam durasi kurang lebih 5 menitan. Nah, gue bakal coba cek untuk settingan grafisnya nih bro. Kita lihat masuk ke bagian setting, grafisnya. Oke, dia smoothnya bisa sampai ke ekstrim. Kemudian balance-nya bisa ekstrim juga, HD ekstrim, HDR juga bisa ekstrim. Ultranya, belum, ultranya bisa Ultra HD tapi belum ke UHD ya bro. Sip, lanjut. Kita akan masuk untuk mainin game terakhir yaitu game Pamungkas to the Bone bro. Ini game yang paling banget banyak ngebikin drop FPS adalah Genshin Impact bro, karena berat banget nih game. Adoski ini punya liquid cool technology 2.0 gitu loh bro. Sama satu lagi ada Large Vapor Chamber 3112 mm yang memang harusnya tuh ngebikin handphone ini jadi nggak overheat. By the way untuk baterainya juga termasuk irit sih menurut gua karena selama gua nyobain beberapa game tadi seperti yang gue bilang ya bro, ini berkurangnya paling ya cuman 2%, 5% gitu, masih di bawah 10%. Dan kalau misalnya kita lihat FPS-nya, ini gue main Genshin Impact aja nih FPS-nya masih bertahan di angka 60 bro. Kalau lo lihat, means memang handphone ini tuh smooth banget bro, buat main game berat juga oke sih menurut gue. Cukuplah gue rasa ini sekitar 5 menitan gue main Genshin Impact. Dan kalau kita telisik dari baterainya, terakhir kan 11 ya bro, habis main tadi tuh. Dan sekarang ini posisinya 8%, berarti berkurangnya sekitar 3%.
Dan setelah gue nyoba mainin beberapa game berat tadi ya Brody, ternyata setelah kita telaah datanya, setiap gamenya itu nggak menghabiskan baterai lebih dari 10%, means di bawah 10%. Ini sebuah hal yang wajar sih menurut gue karena fabrikasinya memang kecil, seperti yang gue mention di awal, ini fabrikasinya adalah 7 nanometer. BTW Brody, Poco F4 5G ini punya kapasitas baterai 4500 mAh dengan pengisian cepat 67 watt. Pas gua coba buat ngetes nih ya, HP ini tuh bisa ngisi daya sebanyak 50% dalam kurun waktu 12 menit aja. Ini persis banget sih, kayak klaim dari pihak Poco. Terus untuk pengisian penuh dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit Brody. Dan ini merupakan upgradean banget sih dari Poco F3. Pada saat penggunaan EOD dan diaktifkan 120 Hz, HP ini tuh bertahan 24 jam. Lalu pada saat pengaktifan jaringan Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler, hasilnya tuh mampu bertahan hingga 15 jam Brody. Ternyata punya bodi tipis dengan kapasitas baterai di bawah 5000 mAh tuh nggak ngejamin loh kalau durasinya itu bisa lama kayak gini. Jadi bro, kesimpulannya ya, kalau kita tarik dari beberapa pengetesan yang sudah kita lakukan tadi, Poco F4 5G ini cukup melebihi ekspektasi gue. Karena ketika gue compare dengan smartphone yang sama, dengan menggunakan chipset yang sama, kalau kita telisik dari processing dan juga refresh rate-nya, Doski ini jauh lebih baik bro. Kenapa? Karena mulai dari baterainya yang irit, lengkap dengan fitur fast charging-nya nih ya, yang semakin cepat, jadi kombinasi yang efisien banget sih buat pengalaman gaming kalian. Apalagi nih ya, kalau cuma pakai buat multitasking aja, rasa-rasanya tuh baterainya pasti akan jauh lebih awet. Sementara untuk visualnya, dari sektor kamera udah punya beragam AI buat ngebagusin kualitas dari fotonya. Apalagi dengan hadirnya Dolby Vision, ini juga ngebantu banget buat koreksi warna dari tampilan layarnya. Kurang lebih seperti itulah review Boyok soal Poco F4 5G. Kira-kira Brody, handphone ini pasnya ataupun layaknya dibanderol dengan harga berapa? Kalau kita lihat dari tagline-nya Poco, itu kan nggak bikin kantong bolong ataupun jebol. Semoga harganya ini sesuai dengan ekspektasi kalian. Dan terima kasih buat lo semua yang udah nonton dari awal sampai akhir, no skip. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Dan buat lo semua yang hobi main game NFT, kita punya channel YouTube baru namanya CryptoBook. Jangan lupa di subrek, brother. Bewok pamit. Assalamualaikum.